Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you this morning? I hope all of you are fine today. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap semuanya sehat walafiat. Students, this is our first meeting. Para siswa, ini adalah pertemuan kita yang pertama. So, let me introduce myself first. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. My name is Suyatno. Nama saya adalah Suyatno. All of you can call me Pak Yatno. Semua dari kalian silahkan memanggil saya Pak Yatno. Pak Yatno is your English teacher now. Sekarang Pak Yatno adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris kalian. So, from now on, we will study English together. Jadi, mulai saat ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama-sama. Okay? To study English, I want you to prepare some things. Untuk belajar bahasa Inggris ini, saya berharap kalian menyiapkan beberapa hal. Ya, okay. The first, baik, yang pertama, I want you to have a dictionary, of course. Yang pertama, saya harap kalian mempunyai sebuah kamus, tentu saja. And I'm sure all of you have it one. Dan saya yakin kalian pasti sudah mempunyainya. And the second, I want you to prepare a notebook. Yang kedua, saya ingin kalian menyiapkan sebuah buku catatan. A writing book, sebuah buku tulis, for a notebook. Untuk digunakan sebagai buku catatan. And the next, the third, dan yang ketiga, I want you to prepare an exercise book. Saya ingin kalian menyiapkan buku latihan atau buku pekerjaan. Okay? Also writing book, wujudnya juga buku tulis. Ya. And the fourth, dan yang keempat, maybe the school will lend you a textbook. Mungkin nanti sekolah akan meminjami kalian buku pelajaran. Ya, saat ini belum bisa dibagikan buku pelajarannya karena kalian belum diizinkan masuk ke sekolah. Ya, so we need these 4 things to study English together. Jadi kita membutuhkan 4 hal ini untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama. A dictionary, sebuah kamus, a notebook, sebuah buku catatan, an exercise book, sebuah buku latihan, and a textbook, dan buku pelajaran. Okay, so I want you to prepare these 4 things. Jadi saya ingin kalian menyiapkan 4 hal ini to study English together, untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama. Okay. This morning we will start our first lesson. Pagi ini kita akan memulai pelajaran kita yang pertama. Ya. Okay, let me share the slide first. Baik, izinkan saya untuk membagikan slide-nya terlebih dahulu sehingga kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Okay,
This is my first slide. Ya, baik, ini adalah slide pertama saya. Look at the slide. Ya, perhatikan slide-nya di situ. This is my photograph. Ini adalah foto saya. Because this is our first meeting. Karena ini adalah pertemuan pertama kita. I want you to know me. Saya ingin kalian mengenal saya. And this is my photograph. Dan ini adalah foto saya. And behind me, dan di belakang saya itu, you can see the teachers of SMP2 Wuryantoro. Kalian bisa melihat Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Wuryantoro. Maybe some of you have known them. Mungkin kalian sudah mengenal beberapa dari beliau-beliau itu. Oke, let us continue. Baik, kita lanjutkan. Oke, this morning we will learn two things. Pada pagi hari ini kita akan belajar dua hal. We will learn two things. The first is how to give suggestions in English. Pertama, kita akan belajar bagaimana cara memberikan saran di dalam bahasa Inggris. Dalam kehidupan kita, kadang-kala kita harus memberikan saran kepada orang lain, ya. Maka dalam bahasa Inggris kita harus tahu bagaimana caranya memberikan saran. And the second, dan yang kedua, to state rules and obligation. Menyatakan sebuah keharusan. Menyatakan sebuah keharusan. Oke, we will study these two things today. Baik, hari ini kita akan belajar dua hal ini. Oke, let us begin now. Mari kita mulai sekarang. Get ready, bersiap-siaplah. Oke. Observe the picture. Amatilah gambarnya di situ. Can you guess where are the people? Apakah kalian bisa menebak sedang berada di manakah orang-orang itu? Good, they are in the library. Bagus, mereka sedang berada di perpustakaan. We can see many books there. Kita bisa menyaksikan banyak buku-buku di sana. And they are reading now. Dan mereka sekarang sedang membaca. Ya. Okay. In the library, we can see a sign. Di perpustakaan ini, kita bisa menyaksikan sebuah rambu-rambu, sebuah tanda. Ya. Di sebelah kanan atas, di situ ada gambar minuman dan gambar makanan yang dalam lingkaran merah, gitu ya. Kemudian ada coretnya merah juga. Can you guess what is the meaning of the sign? Apakah kalian bisa menebak kira-kira itu maksudnya apa tanda itu? Ada makanan, minuman, dilingkari merah, kemudian dicoret. Oke, good. Ya, bagus. Maksudnya adalah kita dilarang makan dan minum di dalam perpustakaan. Oke, good. Now we go to the writing there. Sekarang kita lihat tulisan yang ada di sana. Big writing, ada tulisan besar di situ. We mustn't eat and drink here. We mustn't eat and drink here. In bahasa Indonesia, we say, kita tidak boleh makan dan minum di sini. Kita tidak boleh makan dan minum di sini. Ada kata mustn't. Mustn't itu singkatan dari must not. Ya, must not. Disingkat mustn't. Artinya apa? Must not atau mustn't itu artinya adalah tidak boleh. Ya, artinya adalah tidak boleh. Jadi kalimat ini adalah kalimat larangan. Ya,
kalimat larangan. In English we say prohibition. We mustn't eat and drink here. Kita tidak boleh atau dilarang makan dan minum di sini. Okay, now we go to the next slide. Sekarang kita ke slide berikutnya. Okay, can you see the slide now? I have a sentence here. Saya punya sebuah kalimat di sini. We must wear a school uniform. We must wear a school uniform. In bahasa Indonesia, we say, kita harus memakai seragam sekolah. Kita harus memakai seragam sekolah. Jadi yang pertama ini kita akan berbicara tentang keharusan. Berbicara tentang keharusan. In English we say obligation. Ya, obligation. Keharusan untuk melakukan sesuatu. Kalau kita pergi ke sekolah, kita harus atau kita wajib untuk memakai seragam sekolah. Ya, we must wear a school uniform. Ya, kalimat ini sebuah contoh bagaimana kita mengungkapkan sebuah keharusan. Kita menggunakan kata must. Menggunakan kata apa? Must. Ya, must itu artinya harus. Kita harus memakai seragam sekolah. Okay, now we go to the dialogue. Ya, practice the dialogue. Ya, kita coba berlatih percakapannya. Let's go. Wait, we must buy a ticket first. Once again, let's go. Wait, we must buy a ticket first. Ya, percakapan ini antara seorang anak dengan ibunya. Ya, kalau kita lihat di sana kita bisa menemukan ada ticket box. Do you know ticket box? Good. Ticket box itu adalah tempat pembelian tiket. Ya, mungkin sang ibu ini mengantarkan anaknya ke zona permainan ya. Sehingga sebelum masuk ke zona permainan itu mereka harus membeli tiket terlebih dahulu. Ya, makanya ketika sang anak mengajak ibunya langsung masuk, let's go. Ayo masuk ibu. Maka sang ibu mengatakan, wait, we must buy a ticket first. Ya, tunggu dulu. Kita harus membeli tiket terlebih dahulu. We must buy a ticket first. Ya, kalimat ini adalah sebuah contoh bagaimana kita mengungkapkan keharusan atau obligation in English. Ya, saya ulang. We must buy a ticket first. Kita harus membeli sebuah tiket terlebih dahulu. Kata kuncinya ada kata must yang artinya harus. Ya, oke. Okay. The next slide now. Oke, sekarang sang ibu dan anak mencoba untuk membeli tiket. Ya, mereka berada di depan loket tiket dan di sana kita saksikan there are some people. Kita menyaksikan ada beberapa orang. Can you guess what are they doing? Apa kalian bisa menebak mereka sedang apa? Oke, good. Bagus. They stand in line. Ya, mereka sedang berdiri berjajar-jajar. Ya, dalam istilah kita sedang antri. Ya, sedang antri. Ketika banyak orang sedang antri, ya, sang anak tadi mengatakan pada ibu, "Come on, let's buy a ticket." Ya. "Come on, let's buy a ticket." Ya. Ayo, kita membeli tiket. Ya, dia langsung nyelonong di dekat loket di situ, padahal di sebelahnya banyak orang yang sedang mengantri. Ya, so the mother says, sehingga sang ibu mengatakan padanya, "Hi, don't go there. We must stand in line." Ya.
Hi, don't go there. We must stand in line, kata sang ibu. Apa dia bilang? Ya, beliau mengatakan, hai, jangan ke sana. Kita harus antri terlebih dahulu. Ya, we must stand in line. Can you show Pak Yatno which sentence shows the obligation? Apa kalian bisa menunjukkan kepada Pak Yatno kalimat yang mana yang menunjukkan keharusan? Oke, good. Pada kalimat stand in line itu adalah ungkapan tentang keharusan. Ya, kita harus antri. Stand in line itu artinya antri. Stand itu artinya berdiri, line itu artinya garis. Ya, berdiri dalam garis ya artinya adalah antri. Ya, jadi contoh dari ungkapan keharusan ada di situ. We must stand in line. Kita harus mengantri. Ya, kata kuncinya apa tadi? Ya, betul. Kata must. Ya, must tadi yang artinya adalah harus. Kita harus antri. We must stand in line. Ya, kemudian sang anak menyadari kesalahannya, kekeliruannya setelah diingatkan oleh sang ibu. Maka dia bilang, oh, sorry. Oh, sorry. Oh, maaf. Dia mengatakan permintaan maaf kepada orang-orang yang sedang mengantri ya, karena dia belum tahu kalau membeli tiket itu harus mengantri ya, seperti itu. Oke, let us continue. Okay. The next dialogue, kita lanjutkan dengan percakapan berikutnya. Now they are in the game zone. Sekarang mereka sudah berada di dalam area permainannya di situ. Ya. Okay. Then the mother say, kemudian sang ibu mengatakan, would you like some candies? Would you like some candies? Ya, sang ibu menawarkan permen kepada anak kesayangannya itu. Apa kamu mau permen? Ya. Would you like some candies? Apa kamu mau permen? Ya. Kemudian sang anak menjawab, no, thanks. We mustn't eat and drink here. Ya. Apa kalian bisa menebak sang anak mau dikasih permen nggak itu? Dia bilang, no, thanks. We mustn't eat and drink here. Oke, betul. Sang anak menolak. Ya, ketika ditawari permen oleh sang ibu, dia menolak dengan menolak yang halus. No, thanks. Ya, tidak, terima kasih. We mustn't eat and drink here. Ya, dia punya alasan. Ya, alasannya apa? Dia mengatakan, we mustn't eat and drink here. Seperti judul awalnya tadi ya. Kita tidak boleh makan dan minum di sini. Ya, kita tidak boleh makan dan minum di sini. Ya, ini sebuah larangan ya. Mustn't ya. Kalau must tadi artinya harus, kalau mustn't itu artinya tidak boleh. Ya, artinya sebuah larangan ya. We mustn't eat and drink here. Kita tidak boleh atau dilarang makan di sini. Ya, sambil sang anak menunjuk sebuah rambu-rambu yang berada di belakangnya. Ya, mungkin ibunya tidak melihat rambu-rambu itu, sehingga beliau menawarkan permen. Ya, anak yang melihat rambu-rambu larangan untuk makan dan minum di situ, ya, kemudian mengatakan ungkapan tadi, penolakannya. Ya, kemudian sang ibu bertanya, really, benarkah? Ya, karena sang ibu tidak melihat ada rambu-rambu itu, maka dia mengatakan, really, benarkah? Ya, benarkah kita dilarang makan dan minum di sini? Then the child says, kemudian sang anak mengatakan, yeah, look at the sign. We mustn't eat and drink here. Ya, dia mengatakan, ya, lihatlah tanda itu. Kita tidak boleh makan dan minum di sini. Ya, ada kata sign. Ya. Sign itu artinya tanda atau rambu-rambu. Ya. Sang anak sambil menunjuk, ya, ada rambu-rambu, alat-alat makan dilingkari merah, dicoret, ya, artinya dilarang makan dan minum. Ya. Dia menunjukkan kepada sang ibu yang belum melihatnya tadi, sambil mengatakan, yeah,
Look at the sign. We mustn't eat and drink here. Ya, lihatlah tandanya. Kita tidak boleh makan dan minum di sini. Ya, ada kalimat larangan di situ. Can you show me? Ada kalimat larangan di situ. Apakah kalian bisa menunjukkan kepada Pak Yatno? Oke, good. Kalimatnya adalah we mustn't eat and drink here. Kita tidak boleh makan dan minum di sini. Oke. Let us continue. Oke. And the next room, di ruangan berikutnya, the boy and the mother have a dialogue again. Sang anak dengan sang ibu bercakap-cakap lagi. First, pertama, sang ibu melihat lukisan di situ sambil mengatakan kepada sang anak, "Look at this painting, it's beautiful." Ya, saya ulang, "Look at this painting, it's beautiful." Ya, lihatlah lukisan ini, indah sekali. Ya, sambil kelihatan gambar tangannya akan menyentuh lukisan itu. Ya, dia menunjukkan kepada sang anak. Ya. And the child said, kemudian sang anak mengatakan, "Stop, you mustn't touch the painting." Can you understand? Kalian paham kata sang anak-anak itu? Oke, dia bilang, "Stop." Ya. Berhentilah, Bu. You mustn't touch the painting. Ya, katanya. Kamu tidak boleh menyentuh lukisan itu. Ya. Kembali, ini adalah contoh sebuah kalimat larangan. Pakai mustn't. Ya. Artinya, tidak boleh. You mustn't, kamu tidak boleh touch. Touch itu artinya menyentuh. Ya. The painting. You know painting? Painting itu artinya adalah lukisan. Ya. Stop. You mustn't touch the painting. Ya. Berhenti. Kamu tidak boleh menyentuh lukisan itu. Ya, lihat di belakang anak itu ada tanda lagi di situ, ada tangan dalam lingkaran merah dicoret ya. Itu adalah tanda dilarang menyentuh barang-barang yang ada di situ, termasuk lukisannya. Nah, begitu ya. Kemudian sang ibu yang dikasih peringatan sang anak mengatakan, "Oh, all right." Ya. "Oh, all right." Oh, baiklah kalau begitu. Ya, sekarang beliau sudah tahu aturannya tidak boleh menyentuh, maka dia tidak jadi menyentuhnya gitu. Ya. Now, let's think about those examples. Sekarang mari kita mencoba berpikir kembali akan contoh-contoh percakapan tadi. Ya, yang kita pikirkan yang pertama adalah when do we use must and mustn't? Ya. When do we use must and mustn't? Ya. Kalian paham pertanyaan ini? Oke, izinkan saya membantu. Itu artinya adalah kapan kita menggunakan kata must dan kapan kita menggunakan kata mustn't. Masih ingat tadi kata must itu artinya harus, kata mustn't itu artinya tidak boleh. Ya. Kapan kita gunakan kata must? Oke, good. When we state obligation. Ya, kita menggunakan kata must kalau kita mengungkapkan tentang sebuah keharusan. Ya. Dan kapan kita menggunakan kata mustn't? We use mustn't if we will state about prohibition. Kita menggunakan mustn't kalau kita mengungkapkan larangan. Ya, jadi kalau keharusan pakai must artinya harus. Kalau larangan kita menggunakan mustn't, yang itu sebenarnya adalah singkatan dari must not. Ya. Must harus, must not tidak boleh. Ya, ingat ya, kata must not atau mustn't artinya tidak boleh. Ya, larangan, bukan tidak harus, ya, tetapi tidak boleh. Ya, jangan keliru mengartikan. Oke, let's see the question number 2. Kita pikirkan yang kedua. What is the meaning of you must be quiet? Ya, pertanyaan kedua terkait dengan gambar.
Lihat gambarnya di situ, ya. Mereka berada di perpustakaan, kemudian sang anak menunjuk tanda, please be quiet. Ya. Apa? Please be quiet, harap tenang. Di perpustakaan nggak boleh ribut, ya. Harap tenang. Please be quiet. Kemudian di sini, what is the meaning of you must be quiet? Apa arti kalimat you must be quiet? Ingat ada kata must berarti mengungkapkan keharusan, obligation in English. You must be quiet artinya kamu harus tenang. Ya, kamu harus tenang. Be quiet itu artinya tenang. You must be quiet, kamu harus tenang. And the next, what is the meaning of you mustn't cheat on exams? Ya, apa maksud dari kalimat ini? You mustn't cheat on exam. Ya, masih ingat mustn't tadi? Must not? Bagus. Must tadi artinya harus, must not artinya tidak boleh. Jadi sini, you mustn't cheat on exam. Cheat itu artinya menyontek. Ya, cheat artinya menyontek. Exam artinya masih ingat? Oke, exam itu singkatan dari examination, artinya adalah ujian. Jadi kalimat ini adalah kalimat larangan menggunakan mustn't atau must not. Ya, you mustn't cheat on exam. Kalian tidak boleh menyontek dalam ujian. Ya, jadi ini poin yang pertama kita pelajari. Kita sudah belajar tentang keharusan dan larangan. Kalau keharusan kita menggunakan kata must artinya harus, kalau larangan kita menggunakan kata mustn't atau must not yang artinya tidak boleh. Ya, Oke, good. Do you understand now? Kalian paham? Oke, good. Thank you. Ya. Now we go to the second part. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Ya, di sini ada kalimat I don't have to go to school today. I don't have to go to school today. Ya, artinya di situ aku tidak harus pergi ke sekolah hari ini. Ya, lihat di situ karena dalam kondisi sakit gambarnya di situ ya. Maka I don't have to go to school today. Saya tidak harus pergi ke sekolah hari ini. Ya, maksudnya tidak harus pergi ke sekolah, punya kesempatan, punya pilihan untuk tidak pergi ke sekolah karena situasi dan kondisi yang ada. Ya. Practice the dialogue between Dad and Johan. Ya, sekarang ada percakapan antara sang ayah dengan anaknya yang nama Johan. Ya. Are you alright, Johan? Johan. Not really, Dad. I think I have fever. I'll get up in a minute. Ya, mula-mula sang ayah bertanya kepada Johan. Are you alright, Johan? Apa kamu baik-baik saja, Johan? Johan mengatakan, not really, Dad. Ya. Sebenarnya tidak, ayah. I think I have fever. Saya rasa saya sedang demam. Ya, fever itu artinya demam. Ya. Saya rasa saya sedang demam. I'll get up in a minute. Ya. Saya akan bangun sebentar lagi dalam beberapa menit. Ya. Saya akan bangun sebentar lagi karena dalam kondisi demam dia agak malas untuk bangun gitu ya. Kemudian sang ayah mengatakan, you don't have to get up if you have a fever, katanya. You don't have to get up if you have a fever. Kamu tidak harus bangun jika kamu sedang demam. Ya, karena kondisinya tidak memungkinkan, maka sang anak tidak harus bangun, ya, karena dia sedang sakit, ya, karena sedang have a fever, sedang demam. Gitu. Oke. Nah, ini kelanjutannya. Kemudian Johan mengatakan, but I must, Dad. I have an English test today. Ya, dia mengatakan, tetapi aku harus, ayah, maksudnya harus bangun dan pergi ke
sekolah. Ya. Tetapi aku harus, ayah, I have an English test today. Dia punya alasan mengapa dia harus pergi ke sekolah. Aku ada ulangan bahasa Inggris hari ini, sehingga aku harus pergi ke sekolah. Ya. Kemudian sang ayah mengatakan, look, you don't have to go to school. In fact, you must stay in bed. Ya. Lihatlah, you don't have to go to school. Kamu tidak harus pergi ke sekolah. Ya, tidak harus pergi artinya boleh berada di rumah ya. In fact, you must stay in bed. Ya, sebenarnya you must stay in bed. Sebenarnya kamu harus tinggal di tempat tidur. Nah, ini kalimat mengungkapkan keharusan. Karena sedang sakit, kalau bangun dari tidur dia akan lebih parah sakitnya, maka sebuah keharusan dia berada di tempat tidur. Maka ungkapan sang ayah mengatakan sebuah keharusan. You must stay in bed. Kamu harus berada di tempat tidur. Ya, kemudian Johan bilang, but dad, ya, tetapi ayah, dia masih protes karena keinginan yang besar untuk belajar bahasa Inggris, ya, ingin mengikuti ulangan bahasa Inggris, ya, dia bersikeras untuk bangun dan pergi ke sekolah. Kemudian sang ayah mengatakan, listen, you have to see the doctor. Stay here, I'll call you a teacher first. Ya, kemudian sang ayah mengatakan, listen, ya, dengarlah nak, you have to see the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Ya, have to. Have to di sini punya makna yang sama dengan must. Ya, have to punya makna yang sama dengan must. Masih ingat tadi must artinya apa? Oke, good. Harusnya, kata have to sama dengan must, harus. Kamu harus ke dokter. Stay here, tetap di sini. I'll call you a teacher first. Ya, saya akan menelpon gurumu terlebih dahulu. Ya, sang ayah mengharuskan anaknya ke dokter dan dia akan mengizinkan kepada gurunya untuk tidak hadir di sekolah. Ya, oke. Sekarang ya kita ulas ungkapan-ungkapan yang tadi. What is the meaning of I have to get up early? Ya. Apa makna dari kalimat I have to get up early? Ingat tadi sudah saya katakan ada kata have to. Ya. Have to punya makna yang sama dengan kata must. Artinya harus. Jadi ini mengungkapkan keharusan. Jadi artinya di sini I have to get up early in bahasa Indonesia mean aku harus bangun pagi. Ya, sesuai dengan gambarnya di situ, bangun pagi-pagi dan merapikan tempat tidur. Ya. What is the meaning of I don't have to get up early? Ya, sekarang yang kedua, apa makna dari kalimat I don't have to get up early? Ya, bagus. Aku tidak harus bangun pagi, bangun awal. Ya, have to, harus, don't have to, tidak harus. Tidak harus artinya apa namanya? Bukan sebuah keharusan. Ada alasan, ya. Ada alasan untuk tidak bangun karena sakit. Ya, oke. Ya, I don't have to get up early. Kalau tadi saya katakan kata have to punya arti yang not tadi di awal artinya sebuah larangan, tidak boleh. Tetapi kalau don't have to itu artinya tidak harus, ya. Jadi kalau kita mengatakan harus dalam bahasa Inggris bisa dengan must atau have to. Kalau mengatakan larangan kita gunakan mustn't, ya. Kalau tidak boleh dalam bahasa Inggris adalah don't have to. Oke? Ya, oke, good. Nah, sekarang bagian yang terakhir kita belajar yang ketiga. I think you should wear the blue one. Ya, kalau tadi kita sudah belajar tentang keharusan dan larangan, obligation and prohibition.
Sekarang kita belajar tentang suggestion. Bagaimana cara memberikan saran kepada teman kita. Ya, contohnya lihat di situ. I think you should wear the blue one. Ya. Menurutku, kamu sebaiknya memakai yang warna biru. Ya, menurutku kamu sebaiknya memakai yang warna biru. Kata sebaiknya di sini menunjukkan sebuah saran, bukan keharusan. Ya, kalau keharusan tadi menggunakan kata harus yang dalam bahasa Inggris adalah kata must. Tapi kalau hanya sebuah saran ya yang lebih baik dilakukan, kita menggunakan kata lebih baik ya atau sebaiknya. Dalam bahasa Inggris apa? Dalam bahasa Inggris menggunakan kata should ya. Should itu artinya sebaiknya. I think you should wear the blue one. Menurut pendapatku, kamu sebaiknya memakai yang biru. Ya, kita lihat percakapannya between Johan and Tineke. Johan say, should I borrow the Hunger Games or Irrigan? Ya, ini berada di perpustakaan. Johan ini dia bingung mau meminjam buku yang berjudul Hunger Games atau buku yang berjudul Irrigan. Ya, dia minta saran. Ya, dia minta saran kepada temannya yang di situ. Dia bilang, should I borrow the Hunger Games or Irrigan? Ya, sebaiknya aku pinjam buku yang berjudul Hunger Games atau yang berjudul Irrigan. Ya, dia bingung maka dia minta saran. Diawali dengan kata should, ya, sebaiknya. Ya, sebaiknya aku pinjam yang mana? Yang berjudul Hunger Games atau yang Irrigan? Ya, kemudian temannya Tineke yang dimintai saran mengatakan just borrow both. Ya, pinjam saja kedua-duanya. Borrow itu artinya pinjam ya. Just borrow both. Pinjam pilih salah satu ya dua-duanya dipinjam. Nah, kemudian Johan bilang, I can't finish them both in a week. Ya, dia bilang, I can't. Wah, aku nggak bisa. I can't finish them both in a week. Saya tidak bisa menyelesaikan kedua-duanya dalam satu minggu. Ya, tidak mungkin menyelesaikan bacaan buku yang tebal itu dalam waktu Sabtu minggu bersamaan. Makanya dia harus memilih. Ya, makanya dia minta saran kepada temannya dengan mengatakan, should I borrow? Sebaiknya saya meminjam The Hunger Games or Irrigan. Ya, buku yang berjudul Hunger Games ataukah Irrigan. Gitu, ya. Oke, the next. Ini percakapan lanjutannya. Tineke, well, in that case, I think you should borrow Irrigan first. It's easier to read. Ya, kemudian Tineke memberi saran lagi. Well, baiklah, in that case, kalau begitu, I think you should borrow Irrigan first. Ya, menurutku, kamu sebaiknya meminjam buku yang berjudul Irrigan terlebih dahulu. Ya, ini saran dari Tineke ya, pakai should. You should borrow Irrigan first. Kamu sebaiknya meminjam buku yang berjudul Irrigan terlebih dahulu. It's easier to read. Itu lebih mudah untuk dibaca. Ya, kata easier itu artinya lebih mudah. Ya, dia memberikan saran memilih buku yang berjudul Irrigan karena buku itu lebih mudah dibaca, ya, daripada buku yang berjudul apa tadi Hunger Game. Ya. Kemudian Johan yang diberi saran mengatakan, you think so? Apa begitu sebaiknya? Kemudian Tineke menjawab, yes. Oke. Ya, kita ulas kembali bagian yang terakhir. What do we say to ask for suggestion? Ya. Ungkapan apa yang kita gunakan untuk meminta saran? Masih ingat? Ya, untuk meminta saran tadi kita menggunakan kata should. Ya.
Should artinya sebaiknya. Should I borrow tadi ya. Apakah sebaiknya saya pinjam yang ini atau yang itu? Ya, kita awali kalimat kita menggunakan kata should. Ya, should I borrow Hunger Game or Eragon? Ya, tadi ya. Oke. The next, what do we say to give suggestion? Ya. Yang kedua, apa yang kita katakan untuk memberi saran? Ya. Untuk memberi saran tadi kita menggunakan kata should juga ya. You should bla bla bla. Ya. Kamu sebaiknya titik-titik. You should borrow Eragon first. Ya, tadi dia mengatakan begitu kan? Kamu sebaiknya meminjam buku yang berjudul Eragon terlebih dahulu. Ya, untuk memberi saran kita gunakan you should titik-titik. Kamu sebaiknya titik-titik. Ya. And the last, what is the meaning of you should draw a portrait? Ya. Apa maksud dari kalimat berikut ini? You should draw a portrait. Ingat ada you, ada should, berarti ini adalah sebuah saran. Ya. Kamu sebaiknya menggambar sebuah foto. Portrait itu foto, potret. Ya. You should draw a portrait. Kamu sebaiknya menggambar sebuah potret. Oke. Ya, sekarang kita lihat kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. One, to express obligation, we may say, ya, kesimpulan yang pertama, untuk mengungkapkan obligation, ya, kewajiban, we may say, kita boleh mengatakan, we must wear a school uniform. Ya, kita harus memakai seragam sekolah. Kata yang dicetak tebal di situ kata must. Jadi untuk menyatakan keharusan kita harus menggunakan kata must dalam bahasa Inggris. Contoh kalimatnya di situ. Contoh kalimat yang kedua, we must stand in line. Kita harus antri. Ya, ini ya, untuk mengungkapkan kewajiban atau keharusan kita harus menggunakan kata must. Ya, seperti contoh tadi. Yang kedua, to express prohibition, we may say, kalau untuk mengungkapkan larangan, ya, larangan, kita menggunakan kata must not. Ya. Kalau keharusan pakai must, kalau larangan, prohibition pakai must not, yang artinya tidak boleh. Contohnya tadi, we must not cheat on exam. Ya, kita tidak boleh menyontek ketika ujian, ya, atau kamu mengatakan we mustn't cheat on exam. Must not boleh disingkat menjadi mustn't, artinya tidak boleh. Ya. Contoh yang kedua, we must not be late. Ya. Kita tidak boleh terlambat. Ya. Kalau disingkat jadi we mustn't be late. Kita tidak boleh terlambat. Ya, jadi kalau menyatakan prohibition atau larangan, kita menggunakan kata must not atau disingkat mustn't, yang artinya tidak boleh. Ya. Kesimpulan yang ketiga, when we cannot choose what to do, we may say, ya, kalau kita tidak punya pilihan untuk bisa kita lakukan, maksudnya kita harus melakukan sesuatu, ya. Di samping kata must, tadi kita menggunakan kata have to. We have to get up early. We don't want to be late. Ya, kita harus bangun awal. We don't want to be late. Kita tidak ingin terlambat. Ya, kalau kita ingin tidak terlambat di sekolah, tidak ada pilihan lain, kita harus bangun awal. Kalau bangunnya kesiangan, kita juga akan terlambat ke sekolah. Maka di sini we have to get up early. Kita harus bangun pagi-pagi. Contoh kedua, it's raining. We have to put on our raincoats. Sekarang sedang hujan. We have to put our raincoats. Kita harus memakai jas hujan kita. Ya, kita nggak punya pilihan lain.
kalau kita nggak pakai jas hujan, maka kita akan basah kuyup ke sekolah, ya. Maka nggak ada pilihan lain kecuali kita harus pakai raincoat, ya. Raincoat itu jas hujan, ya. Maka we have to put on our raincoats, ya. Kita harus memakai jas hujan kita. Jadi sebuah keharusan, nggak ada pilihan yang lainnya. Nah, yang keempat, when we have freedom to do or not to do something, we may say, ya, kalau kita punya freedom, freedom itu kebebasan. Kalau kita punya kebebasan, kalau tadi yang nomor 3 kan kita nggak bisa punya pilihan kan. Nah, kalau punya kebebasan, kebebasan memilih. Ya. Kalau kita punya kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak, maka kita menggunakan don't have to get up early. It's a holiday. Contohnya di situ. Kita tidak harus bangun pagi-pagi karena hari libur. Nah, kalau hari libur itu punya pilihan, ya. Mau bangun pagi silakan, mau bangun siang silakan, karena nggak ada kegiatan. Maka karena punya pilihan, bisa bangun pagi, bisa bangun siang, bisa melakukan ini, bisa tidak melakukan ini, kita pakai don't have to. Ya, kalau have to artinya harus, nggak punya pilihan. Kalau don't have to, tidak harus artinya punya pilihan. Boleh dilakukan, boleh tidak. We don't have to get up early. Ya, kita tidak harus bangun pagi. It's a holiday karena hari libur. Okay. And number 5 dan yang kelima, to ask for and give suggestion or advice, we may say, kalau kita mau mengungkapkan saran, memberi saran, ya, kita mengungkapkan what should I do? Ya, dengan menggunakan kata should. Ya, artinya sebaiknya. What should I do? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ya, ini untuk meminta saran. What should I do? Menggunakan kata should, sebaiknya. Ini untuk mengungkapkan saran. What should I do? Apa yang sebaiknya aku lakukan? I think you should say sorry. Ya, menurutku kamu sebaiknya minta maaf. Ya, menurutku kamu sebaiknya minta maaf. Ini sebuah saran kan? Saran meminta maaf. Pakainya should, sebaiknya. Ya. I think you should say sorry. Ya. Okay, I think that's all. This is the end of our meeting this morning. Ini adalah akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Apa yang kita sudah pelajari tentang mengungkapkan keharusan, kemudian larangan, kemudian memberikan saran, ya. Please try to play the video many times. Silahkan diputar berulang-ulang video ini, ya, so that you can understand the content of the video, sehingga kalian bisa memahami isi videonya. Okay, I think that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.